Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Zalfa Atika with study ID number 80223015 Mathematics Education Study Program. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint text dari jurnal yang berjudul Analisis Kemampuan Pembuktian Matematis pada Mata Kuliah Teori Bilangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalfa Atika dan teman saya yang akan membacakan materi selanjutnya yakni Nur Hikmah. Jadi di sini saya akan membacakan materi pertama yakni tentang pendahuluan dan kajian teori. Pendahuluan. Teori bilangan merupakan cabang dari matematika yang dipelajari adalah sifat dan hubungan antara beberapa tipe bilangan. Teori bilangan menjadi salah satu dari banyak materi dalam matematika yang cukup penting dalam matematika yang biasanya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat mata kuliah teori bilangan secara umum masih kurang baik dikarenakan rendahnya kemampuan mahasiswa dalam pembuktian matematisnya. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat penyebab kesulitan mahasiswa dalam pembuktian matematika. Kajian teori. Secara umum, mindset pembuktian dalam matematika memang dibagi menjadi dua, yakni deduktif dan induktif. Kebenaran di dalam matematika didasari oleh kebenaran sebelumnya yang telah disepakati. Struktur yang terdapat dalam matematika diawali dengan definisi, aksioma, atau postulat, dan teorema. Adapun menurut Selden dan Selden 2003, kemampuan pembuktian matematis meliputi dua, yakni pertama, kemampuan menyusun pembuktian, dan yang kedua, kemampuan memvalidasi bentuk pembuktian. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hikmah. My study ID number 80223016. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu sebuah penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Sedangkan kepustakaan adalah penelitian yang mendasar pada buku pustaka, makalah, artikel, jurnal, dan bahan pustaka lainnya. Kemudian hasil. Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang dikemukakan sebelumnya terkait kemampuan pembuktian matematis menunjukkan bahwa kemampuan pembuktian matematis lebih sering dikaji di jenjang perguruan tinggi dikarenakan perlunya kemampuan tersebut dimiliki oleh mahasiswa, terutama calon guru matematika. Peneliti menemukan ada beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap kemampuan pembuktian matematis, yaitu yang pertama, kemampuan pemahaman konsep, dan kedua, kurangnya pemahaman tentang metode-metode pembuktian, ketiga, kurangnya minat belajar, dan keempat, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kemampuan berpikir kritis berkemampuan rendah, kemampuan berpikir kritis berkemampuan sedang, dan terakhir kemampuan berpikir kritis berkemampuan tinggi. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan temuan dan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pembuktian matematis merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh mahasiswa matematika dan pendidikan matematika. Namun terdapat masalah dalam proses dan hasil dari upaya membuktikan pernyataan matematika. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan pembuktian matematis, yaitu yang pertama, kemampuan pemahaman konsep, kedua, kurangnya pemahaman tentang metode-metode pembuktian, ketiga, kurangnya minat belajar, dan yang terakhir, kemampuan berpikir kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.